Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kembali kita bisa bermajlis di majlis yang mulia ini. Dan untuk kesempatan ini kita membahas untuk sementara ya, jadi bukan kitab Al-Adabul Mufrad dulu, tapi kita di sini membahas tematik ya. Jadi kajian kita di sini tematik dulu, yaitu pembahasan tentang ikhlas. Ya. Jadi kita refreshing ya. Baik, tentang masalah ikhlas ini jamaah sekalian, betapa sangat penting sekali tentang masalah ikhlas ini. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata, zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yaitu adalah untuk menguji manusia, ya. Siapa di antara manusia itu yang paling baik amalannya. Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala, yakni amalan yang paling baik itu? Maka kata beliau, huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi yang namanya amalan yang paling baik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan paling tepat. Paling ikhlas, paling murni hanya untuk Allah, dan juga paling benar ya, paling tepat sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang bertanya, ya Aba Ali, ya qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Kata orang-orang, wahai Abu Ali, apa sih yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan juga yang paling benar, yang paling tepat itu? Faqal, maka beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan wa shawaban. Wal khalisu an yakuna lillahi was shawabu an yakuna ala sunnati. Jadi kata beliau, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan juga paling benar, yang paling tepat itu, kata beliau, amalan itu apabila dia khalis, murni, ikhlas, ya, dilakukan secara ikhlas. Walam yakun shawaban, tetapi dia itu tidak benar, tidak tepat, maka lam yuqbal, tidak akan diterima. Dan apabila wa in kana shawab wa idza kana shawaban, dan apabila amalan itu benar, walam yakun khalisan, tetapi dia tidak murni, tidak dilakukan secara ikhlas, lam yuqbal, maka tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amalan itu dilakukan secara ikhlas dan juga dengan benar. Wal khalisu, dan amalan yang murni itu adalah an yakuna lillah. Amalan yang ikhlas itu adalah an yakuna lillah. Amalan itu memang untuk Allah.
wassawabu, dan amalan yang benar itu adalah an yakuna ala sunnati, dia berada di atas sunnah. Jadi jamaah sekalian, ikhlas itu artinya adalah menyerahkan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan diserahkan kepada yang lain. Jadi tidak ada di situ tujuan lain ketika melakukan amal itu kecuali hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan mendapatkan hal-hal duniawi. Tidak ada kepentingan-kepentingan duniawi. Apalagi naudzubillah min dzalik, misalnya amalan itu diserahkan kepada makhluk, diserahkan kepada ciptaan Allah, diserahkan kepada jin, dan seterusnya, maka amalan tersebut bukanlah amalan yang ikhlas. Amalan yang ikhlas itu adalah amalan yang diserahkan hanya untuk Allah semata, bukan kepada yang lain. Ingat, jadi bukan diserahkan kepada makhluk, bukan kepada jin, ya, bukan kepada pohon, atau yang lainnya, bahkan bukan kepada malaikat. Amalan itu diserahkan bahkan bukan untuk nabi. Amalan itu diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan itu dilakukan bukan untuk meraih tujuan-tujuan duniawi, bukan untuk mendapatkan kedudukan, bukan untuk mendapatkan pujian, dan seterusnya dari hal-hal duniawi. Jadi amalan yang ikhlas itu adalah an yakuna lillah. Amalan itu hanyalah diserahkan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maka itulah ikhlas. Kemudian wassawabu, ya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, wassawabu, dan amalan yang benar, yang tepat, yaitu adalah an yakuna ala sunnah, amalan tersebut berada di atas sunnah, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya summa qara'a qaulahu ta'ala, yani kemudian Fudail bin Iyad, beliau membaca firman Allah Ta'ala, yakni surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia mengerjakan amalan yang saleh dan dia tidak mensekutukan dengan ibadahnya itu kepada Rabb-Nya seorang pun. Ya. Jadi dia tidak berbuat syirik dalam ibadahnya itu kepada Allah dengan sesuatu apapun. Tidak mensekutukan Allah dengan apapun di dalam beribadah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling bagus agamanya dibandingkan dengan orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah wa huwa muhsin, sedangkan dia berbuat ihsan. Apa yang dimaksud dengan islamul wajhi, yakni menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah islamul qasdi wal amali lillah, yaitu adalah menyerahkan niat, tujuan dan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan ihsan? Wal ihsanu fihi mutaba'atu Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi, yaitu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tampakkan apa yang mereka kerjakan tatkala mereka di dunia dahulu. Faj'alnahu haba'an mantsura, kemudian kami jadikan amalan yang telah ditampakkan tadi, amalan yang telah mereka kerjakan ketika di dunia tadi itu, haba'an mantsura, seperti debu, ya, menjadi debu
yang beterbangan. Apa yang dimaksud dengan amalan tersebut? Amalan yang sia-sia ini. Amalan yang dia setelah dilihat banyak amalan-amalan yang telah dilakukan di dunia itu, kemudian ternyata menjadi debu yang beterbangan. Wahia al-a'mal allati kanat ala ghairi sunnati wa urida biha ghairu wajhillahi. Ya, wa urida biha ghairu wajhillah atau ghaira wajhillahi. Amalan tersebut adalah amalan-amalan yang tidak dilakukan sesuai dengan sunnah, dan wa urida biha ghaira wajhillah, dan diinginkan dengannya selain wajah Allah, ya. Wa urida biha ghairu wajhillah, ya. Jadi diinginkan dengannya selain wajah Allah. Baik, jadi telah jamaah sekalian, yang namanya ikhlas dan mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi SAW itu haruslah beriringan. Amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali terpenuhi dua hal ini. Yang pertama yaitu adalah ikhlas, kemudian yang kedua yaitu adalah harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak bisa seorang itu misalnya beramal hanya ikhlas saja, kemudian dia tidak mengamalkan sesuai dengan sunnah. Ya, jadi dia amalannya ikhlas, dia kerjakan hanya untuk Allah, tetapi ternyata aturannya tidak dipakai, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Ada orang misalnya disiplin dari sisi aturan dipakai, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah, amalan itu diserahkan untuk selain Allah, maka amalan itu pun tidak akan diterima oleh Allah. Sampai amalan itu terpenuhi dua hal ini, yaitu adalah yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua yaitu adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Baik, berkaitan dengan ikhlas ini jemaah sekalian, betapa wajib harus kita pelajari, betapa ikhlas itu wajib harus kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam kondisi ikhlas, memurnikan ibadah yang lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diperintahkan oleh Allah hanya untuk ibadah yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, betapa ikhlas itu ya sangat harus kita amalkan. Betapa sangat penting sekali yang namanya keikhlasan, dan wajib kita pelajari. Bagaimana tidak demikian? Seorang kalau seandainya dia beramal, banyak amalannya itu dia kerjakan, tapi ternyata tidak ada keikhlasan di dalamnya. Seorang rajin dia beramal, dia mencurahkan seluruh tenaganya untuk amalnya tersebut, bahkan misalnya dia kerahkan seluruh hartanya, ya, dia keluarkan seluruh hartanya, tenaga, harta, bahkan jiwa, dia korbankan. Tapi kalau seandainya seseorang ini melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada tujuan-tujuan duniawi, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu pun sia-sia. Tidakkah kita ingat dengan 3 orang yang melakukan amalan yang sangat mulia, melakukan amalan-amalan yang sangat mulia, namun ternyata mereka menjadi orang yang pertama kali dibakar di dalam api neraka. Mereka menjadi korek apinya neraka. Neraka itu dihidupkan
pertama kali dengan mereka itu. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang melakukan amal-amal yang sangat luar biasa. Bukan mereka itu melakukan tindakan kejahatan, kriminal. Tidak. Tetapi mereka itu melakukan amalan yang secara umum dia adalah amalan yang mulia. Amalan-amalan yang mereka kerjakan adalah amalan-amalan yang mulia. Disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Qala fama amilta fiha? Qala qataltu fika hatta istashhadtu. Qala kadhabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari faqad qil. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat, diberi keputusan, diadili pada hari kiamat, yaitu adalah seorang yang mati syahid. Bayangkan orang ini, padahal ketika di dunia sudah mengorbankan jiwanya. Luar biasa. Mati di medan perang dalam kondisi syahid. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Orang ini pun didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia tatkala di dunia. Allah buat dia ingat dengan itu. Fa'arafaha, sehingga dia pun mengenalinya. Dia sadar bahwasanya itu memang nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia tatkala di dunia. Qala fama amilta fiha. Kemudian kata Allah, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Qala, kemudian orang tersebut mengatakan, qataltu fika hatta stashhadtu, atau hatta ustushhidtu. Kata orang tersebut, ya Allah, saya dahulu berperang di jalanmu, saya berperang untuk membela agamamu, saya berperang dahulu karena engkau, sampai saya mati syahid. Luar biasa. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta. Kata Allah, engkau bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Tetapi engkau dahulu ketika di dunia berperang itu hanyalah agar supaya engkau disebut sebagai orang yang berani. Ingin dipanggil pahlawan, pejuang. Ingin dapat pujian orang. Faqad qil, dan itu sungguh telah engkau dapatkan ketika di dunia. Kemudian apa yang terjadi kata Nabi SAW? Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang tersebut diperintahkan agar supaya diseret di atas mukanya. Kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Dia diseret di atas mukanya itu, kemudian habis itu dia dilempar ke dalam neraka. Bayangkan. Padahal dia adalah orang yang mati syahid ketika di dunia. Yang salah bukan karena perbuatannya, tetapi yang salah adalah karena hatinya. Dia lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan itu semata-mata hanya untuk mendapatkan tujuan dunia, yaitu mendapatkan pujian orang. Sehingga amalannya pun sia-sia. Kemudian yang berikutnya, warajulun
ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang berikutnya yang dia pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu adalah seseorang yang dia mempelajari ilmu. Tentunya di situ yang dia pelajari adalah ilmu agama. Kemudian wa'allamahu. Setelah dia pelajari ilmu tersebut, kemudian dia ajarkan. Bayangkan, bukan hanya sekadar belajar, tetapi dia adalah seorang yang mengajarkan ilmu agama. Wa qara'al Qur'an. Dan dia pun juga membaca Al-Quran. Dia pandai baca Al-Quran. Kemudian fa'utiya bihi. Maka didatangkanlah orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buat dia itu ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia tatkala di dunia dahulu. Fa'arafaha, kemudian akhirnya dia pun ingat. Dia sadar bahwasanya itu memang adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia dahulu ketika di dunia. Kemudian qala fama amilta fiha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dahulu ketika mendapatkan nikmat, apa yang digunakan? Apa yang dimanfaatkan untuk apa? Nikmat tersebut dibagaimanakan? Qala, orang tersebut mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kata orang tersebut, saya dahulu belajar ilmu agama ya Allah, dan saya mengajarkannya. Dan saya juga mempelajari, dan saya juga membaca Al-Quran. Itu karena engkau. Saya lakukan itu semua di jalan engkau. Karenamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kadzabta. Engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu itu agar supaya engkau disebut sebagai orang alim, sebagai orang yang pandai, seorang yang ahli ilmu, seorang ulama. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari', dan engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau dipanggil sebagai seorang ahli baca Al-Qur'an, seorang ahli Al-Qur'an, seorang yang pandai baca Al-Quran. Faqad qil, dan semua itu telah engkau dapat. Engkau ketika di dunia disebut sebagai orang alim. Engkau ketika di dunia juga sudah disebut sebagai qari, orang ahli baca Al-Quran. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sama. Kemudian orang tersebut diperintahkan agar supaya diseret di atas mukanya, kemudian habis itu dia dibawa lalu dilempar ke dalam api neraka. Kemudian orang berikutnya, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Qala kadzabta
walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kata Nabi SAW, dan orang berikutnya adalah orang yang Allah luaskan rizkinya. Dan Allah beri dia itu berbagai jenis harta. Kemudian Allah datangkan dia di hadapannya. Lihat jamaah sekalian, orang tersebut dia tatkala di dunia adalah orang yang Allah luaskan hartanya. Allah beri dia itu berbagai macam jenis harta, kaya. Kemudian orang tersebut didatangkan kepada Allah. Sama, Allah buat dia itu ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia tatkala di dunia dahulu. Kemudian dia pun ingat. Dia mengenal semua nikmat yang Allah tampakkan kepada dia itu. Yang Allah ingatkan kepada dia. Dia ingat semuanya itu. Kemudian dia pun mengakuinya. Qala, kemudian Allah berfirman, fama amilta fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang engkau kerjakan dengan itu? Dengan semua nikmat yang aku berikan kepadamu, engkau gunakan untuk apa? Maka orang tersebut mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Kata orang tersebut, ya Allah, tidak ada satu jalan kesempatan yang engkau suka untuk orang itu infak di sana, melainkan saya lakukan itu. Kalau sudah ada kesempatan infak, selalu saya lakukan di sana. Dan itu saya lakukan adalah untukmu ya Allah. Saya lakukan itu semuanya adalah karena engkau. Kemudian qala, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kadzabta. Kau ternyata bohong. Apa yang kau ucapkan itu ternyata tidak benar. Engkau pendusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Tetapi engkau lakukan itu, engkau infak di mana-mana itu, ternyata agar supaya engkau dipanggil sebagai orang yang dermawan. Faqad qil, dan itu sungguh telah engkau dapatkan ketika di dunia. Orang-orang manggil kepada engkau, bahasanya engkau adalah orang dermawan. Kemudian sama, summa umira bihi, fasuhiba ala wajhi, summa ulqiya finnar. Kemudian orang tersebut diperintahkan agar supaya dia itu diseret di atas mukanya, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. 3 orang ini bukanlah penjahat. Yang kita lihat amalan yang mereka lakukan ketika di dunia sangat mulia sekali. Yang pertama yaitu adalah jihad sampai mati syahid. Yang berikutnya yaitu adalah orang yang mempelajari ilmu agama dan juga mempelajari Al-Quran. Bahkan dia ajarkan kepada manusia. Kemudian yang ketiga yaitu adalah orang yang suka infak. Orang yang gemar infak. 3 amalan ini atau 3 orang ini melakukan amalan-amalan yang sangat mulia. Tetapi apa yang salah dengan mereka? Yang salah dengan mereka bukan pada amalannya, tetapi niat mereka itu yang salah. Ternyata mereka melakukan itu semuanya. Mereka melakukan itu adalah hanya untuk mendapatkan dunia. Mereka lakukan itu hanyalah untuk mendapatkan perniagaan-perniagaan dunia. Hanya untuk mendapatkan pujian orang, popularitas, nama. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
sehingga mereka menjadi korek apinya neraka. Mereka yang pertama kali dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah dunia ini. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang masalah ikhlas, ya, maka betapa banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang yang demikian itu. Kalau kita misalnya ingin mengoreksi amal kita itu apakah ikhlas kepada Allah atau tidak, maka seringkali seseorang mengira bahwasanya amalan yang dia kerjakan itu adalah karena Allah. Namun sebenarnya di dalamnya itu masih bercampur penyakit-penyakit dunia. Mungkin orang itu mengira bahwasanya dia itu sudah bagus amalannya, dari sisi niat sudah tidak ada masalah. Tapi sebenarnya dia tidak merasa amalan yang dia kerjakan selama ini itu ternyata masih bercampur dengan penyakit-penyakit duniawi. Contoh jemaah sekalian, ada suatu perbuatan yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW, dan itu terkategorikan sebagai syirik asghar, ya, syirik asghar, yaitu adalah seseorang, ya, dia mengerjakan sholat, yaqumur rajulu fayusalli. Orang mengerjakan sholat. Kemudian kata Nabi SAW, fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajul. Kemudian habis itu dia hias-hiasi sholatnya karena dia sadar ada orang yang ngelihat. Lihat masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Orang sholat bagus. Memperbagus sholatnya bagus. Tapi kalau seandainya seorang dia memperbagus sholatnya hanya karena dilihat orang, maka ini adalah termasuk dosa besar. Ini termasuk riya. Ini termasuk syirik asghar. Lihat orang ini, dia mengerjakan sholat. Dia mengerjakan sholat seperti biasa. Kemudian habis itu dia sadar, oh ada orang yang perhatian kepada dia. Ketika dia sadar ada orang yang perhatian kepada dia, kemudian habis itu dia bagus-bagusin sholatnya. Bacaannya dibagusin, panjangnya ditambah, ya. Karena ada orang yang ngelihat, biasanya sih dia sih nggak lama-lama banget kalau sholat. Tapi ternyata tiba-tiba dia panjangin sholatnya itu. Karena ada orang perhatian sama dia, yang memperhatikan dia. Dia panjangin sholatnya, kemudian ketika sujud dilama-lamain, ya. Kemudian misalnya biasanya kalau sujud biasa aja, kalau dia tahu ada orang ngeliat dibentangin, ya, menerapkan sunnah. Berubah. Dia memperbagus sholatnya cuma hanya karena dilihat orang. Maka inilah orang yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Fitnah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW, bahkan melebihi fitnah Dajjal. Disebutkan oleh para ulama, hal yang semacam ini yaitu adalah ini tentang riya, ya, syirkul khafi, syirik yang samar. Memang yang namanya perbuatan riya ini jemaah sekalian, ya, syirik asghar ini itu ibarat seperti langkah semut yang berada di tempat yang gelap dan juga dia berada di atas batu yang hitam. Bagaimana langkahnya semut? Semut itu warnanya hitam. Berada di atas batu yang hitam. Kemudian habis itu dia di tempat yang sangat gelap. Yang namanya langkah semut itu mirip riya itu. Gak terdengar, gak terlihat, ya. Gak dirasa.
kalau dia itu ada. Seperti misal seorang, dia misalnya sholat tahajud. Biasanya kalau sholat tahajud itu ya biasalah, misal sholat yang penting 1 rakaat cukup ya. Misalnya ini 3 rakaat cukup lah misalnya. Ini disukai oleh para ulama. Kemudian habis itu tiba-tiba ada tamu singgah di rumah dia, ya anggaplah semalam. Misalnya itu. Jadi tiba-tiba dia kedatangan tamu, nginep di rumahnya dia. Ketika nginep di rumah dia itu tiba-tiba dia semangat sholat malamnya. Biasanya sholat itu ya dia kerjakan berat lah ya. Tiba-tiba kalau ada tamu semangat. Biasanya bangunnya itu misalnya jam 3:30, tiba-tiba bangunnya jam 2. Karena ada tamu tadi itu. Bangun jam 2, sholat tahajud, sholat malam. Semangat sholat ketika ada tamu. Pikirnya mungkin ya gak ada masalah. Bagus. Tapi ternyata jamaah sekalian, ini adalah indikasi bahwasanya ibadah dia tersebut sebenarnya adalah hanya karena manusia. Orang itu, jamaah sekalian ya, kalau memang ikhlas karena Allah, ada orang gak ada orang sama. Ada orang gak ada orang sama. Tapi ternyata orang ini bermasalah dia. Menambah amalnya ketika ada orang. Maka itu indikasi yang menunjukkan bahwasanya memang hatinya terjangkit penyakit riya di dalamnya itu. Dia beramal ternyata masih ada campuran-campuran duniawi dalam hatinya itu. Seorang menuntut ilmu saja, jemaah sekalian, seperti kita jelaskan tadi itu. Menuntut ilmu tentunya adalah amalan yang sangat mulia, tapi kalau seandainya sudah bercampur dengan dunia, maka ternyata itu menjadi tercela. Dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempelajari ilmu, yakni mempelajari ilmu agama, yang seharusnya dengan ilmu itu dia gunakan untuk mengharapkan wajah Allah, tetapi dia tidak mencarinya kecuali hanya untuk mendapatkan perniagaan-perniagaan dunia. Dia tidak mempelajari ilmu agama kecuali untuk mendapatkan dunia, mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Maka kata Nabi SAW, orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Belajar bertahun-tahun, harta banyak dikeluarkan, sakit dibelain, jauh datengin. Tapi kalau sudah niatnya bukan karena Allah, niatnya ternyata adalah tujuan duniawi, maka Nabi SAW jelaskan, kata Rasulullah, orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Coba jemaah sekalian, kita koreksi hati kita ini ya. Kalau ada penyakit-penyakit yang semacam ini. Seperti di pertemuan berikutnya, seingat saya pernah kita sebutkan tentang masalah itu. Yaitu adalah al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi saubaizur. Kalabisi saubaizur. Kata Nabi SAW, seorang yang dia itu membual, menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka seakan-akan dia itu memakai 2 pakaian kedustaan, kata Nabi SAW. Para ulama jelaskan, orang yang mutasyabbi ini, yang membual ini, yang menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya,
itu bukti lemahnya tauhid seseorang tersebut. Berarti dalam hatinya itu masih ada hal-hal duniawi, penyakit duniawi. Di dalam amalnya itu masih ada campuran dunia. Misalnya seorang yang memakai pakaian orang alim, pakaian ulama, sebenarnya dia bukan ulama, tetapi dia memakai pakaian itu supaya dipanggil ulama. Maka berarti orang tersebut adalah orang yang berdusta. Memakai dua pakaian kedustaan, pakaian kebohongan. Apa tujuan dia melakukan itu? Tidak lain adalah supaya mendapatkan pujian orang yang sebenarnya dia tidak layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Maka itu bukti di dalam hatinya ada penyakit-penyakit dunia. Seperti misalnya orang pakai surban, tidak ada masalah pakai surban, pakai pakaian ahli ibadah agar termotivasi semangat ibadah, bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya sudah niatnya supaya disebut oleh orang sebagai orang yang ahli ibadah, padahal dia adalah orang yang malas dalam beribadah, tapi dia supaya dapat pujian saja dari orang, maka sama. Dia itu adalah orang yang berdusta. Dia telah membohongi orang banyak dengan pakaiannya tersebut. Kemudian lagi misalnya ibadah. Kalau sholat misalnya menampakkan kekhusyuan. Ya mukanya itu misalnya dibuat-buat ya. Seperti orang yang serius, orang yang khusyuk. Tapi sebenarnya dalam hatinya penuh dengan tujuan-tujuan dunia supaya dipanggil khusyuk ya. Sebut sebagai orang yang wah intinya bagus ibadahnya ya. Khusyuk dalam ibadah. Tapi ternyata khusyuk mukanya lebih banyak daripada khusyuk hatinya. Jadi khusyuknya cuma di raut muka saja, tapi sebenarnya hatinya tidak ada kekhusyukan di sana. Maka orang yang semacam ini sama seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Jadi sholat agaknya kayak nangis-nangis gitu ya. Padahal ya pikirannya itu wah macam-macam. Isinya rumah semuanya dalam hatinya itu. Perabotan-perabotan rumah dalam hatinya. Pujian orang. Dan seterusnya. Yang dipikirkan macam-macam dalam hatinya itu. Gak khusyuk, tapi cuma khusyuknya di muka aja. Nah, maka ini jemaah sekalian adalah masuk dalam hadis tadi itu al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbaizur. Orang yang dia itu menampakkan sesuatu yang tidak ada sebenarnya pada dirinya, maka seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan, ya memakai dua pakaian kedustaan. Makanya para ulama dahulu itu mereka sangat menyembunyikan amal. Bahkan mereka menyembunyikan amal mereka seakan-akan mereka itu menyembunyikan maksiat mereka. Ini para ulama dahulu. Makanya sampai ada seorang ulama itu, dia sholat malam, istiqomah dalam sholat malamnya itu. Kemudian habis itu ketika waktu subuh, ya dihampiri sama kawannya. Ketika dihampiri oleh kawannya, ya ketok pintu, assalamualaikum. Ya, kemudian habis itu dia buka pintunya itu sambil kucek-kucek mata kayak orang bangun tidur itu. Jadi dia menyembunyikan amal dia itu. Dia sembunyikan amalnya. Dia sholat tahajud, ibadah malam itu dia sembunyikan supaya tidak ada orang yang ngelihat. Ya, makanya dia ketika buka pintu, ya kawannya yang nyusul dia tadi itu ya untuk berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah, maka dia pura-pura kucek-kucek mata, menyembunyikan amal. Ya, pura-pura ngantuk dia. Ya, dia kucek-kucek mata, pura-pura ngantuk. Sampai seperti itu para ulama itu dulu ya. Orang-orang soleh dahulu.
Itu seperti itu, menyembunyikan amalnya seperti orang menyembunyikan maksiatnya. Jadi itu memang kalau itu memang diterapkan, maka itu adalah kiat-kiat untuk meraih keikhlasan dan untuk menepis tujuan-tujuan dunia di dalam hati. Banyak dari kalangan para ulama yang menjelaskan tentang masalah ikhlas ini, jemaah sekalian. Dalam suatu perkataan orang-orang terdahulu ya. Salah satu perkataan orang-orang terdahulu, yaitu tuba liman sahhat lahu khutwatun lam yurid biha illa wajhallah. Dikatakan dahulu, beruntunglah bagi orang yang melakukan satu langkah dan dia tidaklah menginginkan dengannya kecuali wajah Allah. Orang misalnya ya, ini contoh ya, misal berangkat ke masjid, satu langkahnya karena Allah. Maka orang seperti ini beruntung itu. Kalau memang bisa. Ya kalau bisa ikhlas semuanya kan gitu. Tapi kalau seandainya ini satu langkah itu ternyata berhasil karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang semacam ini sungguh dia itu telah berhasil. Beruntung ya. Dikatakan sampai seperti itu. Jadi luar biasanya namanya ikhlas ini jemaah sekalian. Ada dahulu dikatakan kepada Imam Sahal. Ya, dahulu dikatakan kepada Imam Sahal. Ayu syai'in asyaddu 'ala nafsi. Ya, ayu syai'in asyadda 'ala nafsi. Jadi dahulu dikatakan, apa sih sesuatu yang paling berat dalam hati itu? Maka Imam Sahal beliau mengatakan al-ikhlas. Ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat berat dalam hati itu. Idh laisa fiha atau laisa laha fihi nasib. Dikarenakan tidak ada tempat untuk hati, di dalam hati ini untuk ikhlas. Jadi sampai dikatakan seperti itu. Jadi di dalam hati itu ternyata nggak ada ruang untuk ikhlas. Sampai seperti itu dikatakan. Ya memang berat. Bayangkan tadi itu, orang kadang nggak ngerasa kalau dia itu dalam kondisi riya. Ya. Padahal riya itu dosa besar, tapi kadang orang tidak merasa kalau dirinya sedang riya. Belum lagi di situ fitnah-fitnah dunia ya, yang selalu menggoda agar seorang itu beramal bukan karena Allah, tapi untuk dunia saja. Itu sangat besar godaannya itu. Makanya sampai Imam Sahal mengatakan ya, amalan terberat itu adalah ikhlas. Karena ternyata hati itu tidak punya bagian untuk ikhlas. Sampai seperti itu dikatakan. Itu untuk mubalaghah ya, saking beratnya ikhlas itu. Makanya sebagian mereka mengatakan takhlisun niyat alal ummali asyaddu alaihim min jami'il a'mal. Mengikhlaskan niat bagi orang-orang yang beribadah, bagi orang-orang yang beramal itu lebih berat dibandingkan dengan semua amal yang mereka kerjakan. Jadi amal dikerjakan udah berat nih. Banyak amal dikerjakan berat semuanya. Tapi ada yang lebih berat dari itu, yaitu adalah ikhlas itu tadi. Dan ulama yang lain mereka mengatakan ikhlasu sa'atin najatul abad walakinnal ikhlasa azizun. Ikhlasu sa'atin, ikhlas sesaat, ikhlas sedikit sebentar saja, najatul abad itu adalah najat, yakni keberhasilan untuk selama-lamanya. Walakinnal ikhlasa aziz, tetapi ikhlas itu teramat berat. Ya, tetapi yang namanya ikhlas itu teramat berat.
Jadi itulah jemaah sekalian tentang masalah ikhlas ini betapa sangat berat jemaah sekalian ya. Harus kita itu melatih hati kita ini agar berusaha ya, harus terus berusaha ya, dan juga melatih tentunya untuk ikhlas. Ya, jadi menyembunyikan amal ya. Seperti itu misalnya, bagaimana kita beramal agar supaya tidak ada orang yang ngelihat ya. Ya kecuali memang amalan itu memang harus nampak, ya harus ditampakkan. Ya, seperti misalnya sholat berjamaah, bagaimana tidak ada orang yang ngelihat ya. Nah, yang seperti ini ya sudah dilakukan di hadapan manusia, tapi ya kita perbaiki niat kita gitu. Dan dalam suatu hadis yang sering kita dengar tentang masalah ikhlas ya, tentang masalah betapa pentingnya niat ya, pentingnya memperbaiki niat, yaitu adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanyalah amalan itu berdasarkan niat, dan hanyalah seseorang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya itu kepada dunia yang akan dia raih, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Hijrahnya hanya kepada apa yang dia inginkan saja itu. Nah ini. Jadi ingat, orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan jemaah sekalian, ingatlah bahwasanya ikhlas itu haruslah kita berusaha semaksimal mungkin sampai akhir hayat kita itu. Karena amalan manusia itu bergantung dengan akhirnya. Ya, amalan manusia itu bergantung dengan akhirnya. Kalau seandainya seorang beramal, namun ternyata ketika di akhirnya dia ternyata gagal, ya, maka dia akan sia-sia. Dan endingnya seseorang itu disebutkan oleh para ulama, ya, itu bergantung dengan niatnya dia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah, amalan itu adalah di endingnya, di bagian akhirnya itu. Bagaimana seorang jemaah sekalian yang dia itu beramal, ya, yang ternyata dia gagal ketika di akhirnya. Ada dalam suatu hadis, dikatakan, ya, yang ini insya Allah hadis ini jemaah sekalian kita semuanya hafal ya tentang hadis tersebut. Fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli nar wa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah. Ini tentang masalah itu. Nah, jadi jemaah sekalian, ada seorang yang dia itu mengerjakan amalan yang sangat luar biasa, amalan penduduk surga ya. Namun ternyata ketika di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka, sehingga dia masuk ke dalam neraka.
Dan itu sering kita dengarkan tentang hadis tersebut. Para ulama jelaskan kenapa sih kok ada orang yang semacam itu. Jadi ada orang, ya mas kalian, dia itu mengerjakan amalan-amalan penduduk surga ya. Afan. Jadi dia itu mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian habis itu dia kerjakan tuh amal-amal ketaatan itu. Amal-amal ketaatan. Ya, melakukan amalan-amalan penduduk surga. Amal soleh tentu yang dia lakukan. Ibadah dan ketaatan-ketaatan. Kemudian habis itu ketika dia sudah di akhir hayatnya itu, jarak antara hidupnya dengan ajalnya itu cuma tinggal 1 dhira' saja. Kemudian habis itu ternyata dia didahului oleh takdir. Ya, fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian dia didahului oleh takdir. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Kemudian dia ternyata melakukan amalan penduduk neraka. Kemudian habis itu fadakhalaha, dia pun akhirnya masuk ke dalam neraka tersebut. Nah, jadi jamaah sekalian, ada orang dia sudah amalannya bagus ini. Selama ini dia kerjakan itu adalah amalan-amalan yang bagus. Ya, misalnya di situ ya, amalan penduduk surga baca Al-Qur'an. Kemudian habis itu jadi relawan lah misalnya ya, membantu orang lain kerjaannya. Ya, kemudian habis itu lagi misalnya mengajar ya, ibadah dan seterusnya dari amalan-amalan penduduk surga. Tetapi ternyata di akhir hayatnya itu Allah bongkar dia itu. Siapa dia sebenarnya? Makanya tadi dikatakan ketika tidak ada antara dia dengan ajalnya kecuali jaraknya hanya 1 dhira' saja, kemudian habis itu dia didahului oleh takdir, kemudian dia mengerjakan amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka itu. Ketika di akhir hayatnya dia, ternyata dia melakukan amalan penduduk neraka. Dan akhirnya dia mati di situ. Nah, apa sih kaitannya dengan apa yang kita bahas di sini? Para ulama jelaskan, jamaah sekalian, Allah itu Maha tahu dengan hati manusia. Dia beramal selama ini, amal-amal kebajikan yang dia lakukan, Allah Maha tahu. Apakah dia itu karena Allah atau bukan? Dan ternyata Allah Maha tahu bahwasanya memang orang ini ternyata ada penyakit dunia di dalam hatinya. Dia melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya ketika di akhir hayatnya itu Allah bongkar. Allah bongkar dia siapa sebenarnya orang itu. Makanya Allah buat dia melakukan amalan penduduk neraka. Sehingga dia pun mati dalam kondisi itu dan dia masuk ke dalam neraka. Dan ingat bahwasanya ulama jelaskan orang itu mendapatkan hal semacam ini itu tidak lain adalah karena penyakit di dalam hatinya. Dia beramal selama ini bukan karena Allah. Tetapi ada penyakit dunia di dalam hatinya itu. Akhirnya Allah bongkar di akhir hayatnya dan dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Padahal Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan-amalan manusia itu bergantung dengan bagian akhirnya. Orang kalau seandainya dia misal dia ya amalannya tidak hebat-hebat banget ya, apalagi misalnya dia adalah orang yang tidak baik lah. Kemudian habis itu ketika di akhir hayatnya ternyata dia mengerjakan amalan penduduk surga, tobat ya kepada Allah dia. Kemudian mati. Berarti dia husnul khotimah. Dia masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Tapi ternyata orang yang semacam ini kita nggak tahu siapa. Apakah kita atau yang lain atau siapa, kita nggak tahu. Dan kalau seandainya seorang di akhir hayatnya ternyata buruk, seperti orang tadi, ya, seperti orang tadi itu, yang mana dia mengerjakan amalan penduduk surga, tapi kemudian
ketika di akhirnya dia melakukan amalan penduduk neraka, kemudian dia mati di situ, ya sudah, akhirnya dia menjadi ahli neraka. Dan intinya jamaah sekalian, ya ini semua didasari oleh hati, didasari oleh amalan hatinya, ikhlas atau tidak karena Allah selama ini. Makanya kita harus berusaha terus ya untuk memperbaiki hati itu. Kita perbaiki zahir kita dan juga kita perbaiki batin kita. Jangan juga sih kita terlalu optimis, ya sudahlah nanti yang penting akhir hayatnya kita aja. Ya, kita baik-baiki nanti kalau sudah tua, ya kita nyawa nggak tahu. Dengan nyawa kita nggak tahu kapan kita ini akan dijemput oleh Allah. Kita nggak tahu. Nah ini. Makanya kita harus berusaha ya, beramal dengan baik, perbaiki niat, ya, berusaha istiqomah di atas keikhlasan. Dan kita berharap agar supaya kita istiqomah di situ sampai akhir hayat kita. Karena innamal a'malu bil khawatim, ya, amalan itu bergantung dengan akhir hayat seseorang. Dan akhir hayat seseorang itu biasanya didasari ya, atau bergantung dengan bagaimana amal-amal sebelumnya. Apakah benar atau tidak, ikhlas atau tidak. Gitu. Makanya ini menunjukkan betapa pentingnya ikhlas ya mas kalian, dan semoga kita ya termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang ikhlas, ya beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena yang lain ya. Demikian wallahu taala alam, ini hanya sekedar refreshing saja ya, agar kita memperbaiki niat ya ketika beramal, ketika kita menuntut ilmu ya. Jangan kita hanya sekedar nampung ilmu saja ya, cuma memperbanyak amal tapi kita tidak memperbaiki keikhlasan. Jadi kita terus memperbaiki amal kita dan juga kita berusaha untuk memperbaiki hati kita agar senantiasa ikhlas dalam amal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.